Bayangkan jika sendi Anda paling sering di jempol kaki, tiba-tiba ditusuk 1000 jarum panas membara. Familiar dengan sensasi itu. Nyeri hebat yang datang tiba-tiba dan menyiksa ini adalah ciri khas asam urat. Tapi bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa kunci untuk meredakan serangan-serangan ini tidak hanya ada di kotak obat, tetapi juga di piring Anda? Hari ini, kita tidak hanya akan bicara soal diet. Kita akan menyusun panduan nutrisi lengkap yang akan membantu Anda mengendalikan asam urat. Dan saya janji, Anda akan menemukan beberapa fakta mengejutkan tentang makanan yang mungkin selama ini Anda anggap sebagai musuh. Bukan tanpa sebab asam urat dijuluki penyakit raja. Dulu, penyakit ini kebanyakan diderita oleh orang kaya yang mampu mengonsumsi banyak daging, daging buruan, dan anggur. Namun kini, masalah kerajaan ini bisa menyerang siapa saja. Intinya adalah purin. Ini adalah zat-zat yang terkandung dalam makanan kita. Ketika purin dipecah dalam tubuh, terbentuklah asam urat. Jika kadarnya terlalu tinggi, asam urat berubah menjadi kristal tajam yang kemudian menyerang sendi-sendi kita. Jadi, tujuan kita adalah belajar mengelola kadar purin ini melalui makanan. Baik. Mari kita mulai dengan memetakan perjalanan kuliner kita. Dan kita akan memulai dari zona merah. Bayangkan ini seperti ladang ranjau. Setiap makanan dalam daftar ini berpotensi memicu ledakan nyeri pada sendi Anda. Inilah pemicu utama yang mengawali serangkaian kejadian, berujung pada serangan nyeri yang sangat menyiksa. Tugas mereka adalah meningkatkan kadar asam urat dalam darah Anda secara drastis. Musuh pertama dan paling terkenal di zona ini adalah daging merah. Ya, seperti steak yang juicy, sate atau barbeque yang menggoda, atau hidangan daging olahan rumahan, daging sapi, babi, domba, serta daging buruan. Semuanya mengandung purin dalam jumlah yang sangat tinggi. Ketika Anda mengonsumsi makanan seperti ini, tubuh Anda akan menerima dosis besar bahan baku untuk memproduksi asam urat. Dan jika sistem pembuangan tubuh tidak mampu mengatasinya, asam urat ini akan berubah menjadi kristal-kristal tajam seperti jarum itu. Yang juga sangat berbahaya adalah kaldu daging yang pekat dan saus-saus. Bahkan jika Anda tidak memakan dagingnya secara langsung, saripati atau kuah kental dari rebusan daging tersebut dapat menjadi pemicu serangan. Jika daging merah kita anggap sekadar lawan yang berbahaya, maka jeroan justru adalah penjahat super sejati dalam cerita kita. Apabila Anda serius ingin terbebas dari rasa sakit, lebih baik buang jauh-jauh semua produk ini secara total dan mutlak. Saya berbicara tentang hati, ginjal, otak, lidah, serta berbagai olahan pate yang terbuat dari jeroan tersebut. Bayangkan saja, organ-organ ini dulunya seperti pabrik, pengolah berbagai zat dalam tubuh hewan. Nah, di sanalah konsentrasi purin mencapai puncaknya, level tertinggi yang mutlak. Ini bukan sekadar makanan, melainkan bom purin, waktu yang siap meledak. Satu porsi kecil saja, pate hati bisa mengandung dosis purin yang cukup untuk memicu serangan dalam waktu 24 jam ke depan. Oleh karena itu, ketika Anda melihat hidangan istimewa ini terpampang di menu atau di etalase, anggaplah itu sebagai lampu merah paling terang bagi Anda. Tidak ada kata sedikit saja untuk jenis makanan ini. Cukup coret mereka dari daftar belanja Anda, tanpa sedikit pun penyesalan. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa jenis makanan laut. Banyak yang menganggapnya sebagai alternatif sehat pengganti daging, dan pada dasarnya hal itu memang benar. Namun, bagi penderita asam urat, ada jebakan tersembunyi. Perlu diingat, makanan laut ini bisa jadi sangat menipu. Terutama, Anda perlu berhati-hati dengan teri, sarden, kerang, dan ikan haring. Jangan lupakan juga ikan sprat dan kerang simping. Hewan laut kecil ini adalah sumber purin yang sangat tinggi. Bayangkan, satu kaleng kecil saja bisa mengandung dosis purin yang cukup untuk memicu peradangan di sendi Anda. Maka dari itu, berhati-hatilah dengan salad Caesar klasik yang menggunakan ikan teri.
atau roti lapis tradisional dengan ikan sprat. Ini bukan berarti Anda harus menghindari semua jenis ikan secara mutlak. Namun, jenis-jenis makanan laut yang disebutkan tadi sebaiknya dikeluarkan dari pola makan Anda, atau setidaknya konsumsi dalam jumlah yang sangat minimal dan hanya untuk kesempatan yang sangat langka. Nah, sekarang mari kita bicara soal minuman. Sebab, apa yang kita minum juga punya pengaruh besar pada kadar asam urat, tak kalah penting dari makanan yang kita konsumsi. Dan biang kerok utamanya, bir. Bisa dibilang, ini adalah minuman terburuk yang bisa Anda pilih jika Anda menderita asam urat. Dan ini bukan cuma soal alkohol, meski alkohol sendiri memang ikut memperparah kondisi dengan menghambat ginjal dalam membuang asam urat. Kandungan bir itulah yang menjadi bahaya utamanya. Bir diproduksi menggunakan ragi, dan ragi merupakan salah satu sumber purin terkaya yang ada di alam. Faktanya, dengan meminum segelas bir, Anda akan mendapatkan 2 pukulan sekaligus. Alkohol yang menghambat proses detoksifikasi tubuh, dan porsi besar purin yang langsung akan diubah menjadi asam urat. Oleh karena itu, aturan nomor 1 bagi siapapun yang menderita asam urat adalah bir dilarang keras, bahkan bir tanpa alkohol sekalipun, karena ragi tetap ada di dalamnya. Minuman manis bersoda dan jus kemasan juga memiliki andil besar dalam memicu asam urat, meskipun seringkali perannya tidak disadari. Banyak orang berpikir, kan tidak ada daging di dalamnya, jadi kenapa bisa jadi masalah? Nah, disinilah letak kesalahpahaman yang berbahaya. Biang kerok utamanya adalah fruktosa, terutama yang berupa sirup jagung fruktosa tinggi atau HFCS, yang ditambahkan produsen dalam jumlah banyak ke minuman. Cara kerja fruktosa ini sangat licik. Sendiri, fruktosa memang tidak mengandung purin. Namun, begitu masuk ke tubuh, ia bekerja layaknya katalisator. Ibaratnya fruktosa ini seperti menginjak pedal gas pada proses produksi asam urat. Fruktosa memaksa sel-sel tubuh kita untuk lebih cepat memecah purin yang sudah ada. Alhasil, kadar asam urat dalam darah melonjak tajam, mirip seperti setelah menyantap hidangan daging. Jadi, segelas minuman cola, es teh kemasan botol, atau bahkan jus kotak yang terkesan sehat pun bisa menjadi pemicu serangan asam urat baru. Baiklah, mari kita tinggalkan sejenak topik yang kurang menyenangkan. Mari kita beralih ke zona hijau, yaitu daftar makanan dan minuman yang akan menjadi sahabat terbaik dan sekutu setia Anda dalam melawan asam urat. Dan di sini, aturan mainnya berubah drastis. Jika sebelumnya kita merasa takut dan menghindari banyak hal, kini kita akan secara aktif menambahkan ke dalam pola makan kita hal-hal yang justru sangat membantu. Dan sahabat utama, kesatria berbaju zirah, Anda dalam perjuangan ini adalah air. Air putih murni yang sederhana. Mungkin kedengarannya terlalu sederhana untuk menjadi kenyataan. Namun inilah cara paling efektif dan terjangkau untuk mencegah serangan asam urat. Bayangkan ginjal Anda seperti sebuah filter. Agar filter ini bekerja dengan baik dan membilas sistem tubuh Anda, ia membutuhkan cairan. Air akan mengencerkan konsentrasi asam urat dalam darah dan membantu ginjal Anda mengeluarkan kelebihannya secara efektif dari tubuh. Usahakan untuk minum setidaknya 8 gelas sehari. Ini adalah senjata nomor 1 Anda, selalu tersedia dan benar-benar gratis. Pastikan sebotol air minum selalu ada di dekat Anda. Dalam memerangi asam urat, ceri dianggap sebagai bintang utama, bahkan mungkin obat yang paling nikmat. Ini bukan hanya mitos belaka, melainkan fakta yang telah didukung oleh banyak penelitian ilmiah. Baik ceri segar, beku, maupun jus ceri konsentrat tanpa tambahan gula, semuanya mampu menghasilkan keajaiban. Ceri kaya akan senyawa unik bernama antosianin. Inilah pigmen yang memberinya warna merah pekat dan memiliki sifat antiinflamasi yang sangat kuat. Antosianin berfungsi sebagai penghambat alami enzim, penyebab peradangan pada sendi. Selain itu, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa mengonsumsi ceri secara teratur dapat membantu menurunkan kadar asam urat dalam darah. Cukup dengan segenggam buah ceri setiap hari,
atau segelas jus alami, Anda bisa mengurangi risiko serangan asam urat berulang secara signifikan. Ini adalah bukti bahwa sesuatu yang menyehatkan juga bisa sangat lezat. Makanan yang kaya vitamin C adalah teman baik bagi tubuh kita. Vitamin ini benar-benar pekerja keras yang membantu tubuh kita di berbagai sisi. Tidak hanya memperkuat sistem kekebalan tubuh, tetapi juga secara langsung memengaruhi kadar asam urat. Mekanisme kerjanya sangat sederhana, namun efektif. Vitamin C membantu ginjal untuk mengeluarkan asam urat dari aliran darah dengan lebih efisien. Ini seolah membuka saluran pembuangan ekstra dalam sistem pembersihan tubuh kita. Jadi, jangan ragu untuk menambahkan buah-buahan sitrus seperti jeruk, grapefruit, dan lemon ke dalam menu harian Anda. Jangan lupakan juga paprika, terutama yang berwarna merah, yang dikenal sebagai salah satu sumber vitamin C tertinggi, stroberi, kiwi, dan blackcurrant. Semua buah-buahan ini akan menjadi pelengkap yang sangat baik untuk diet Anda. Namun berhati-hatilah dengan grapefruit jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, karena buah ini dapat memengaruhi penyerapan obat dalam tubuh. Nah, ini mungkin kejutan pertama bagi banyak orang. Dalam dunia diet penderita asam urat, sudah lama beredar mitos tentang bahaya semua produk susu. Namun, penelitian modern kini sepenuhnya membantah mitos tersebut. Ternyata, susu rendah lemak, yogurt, dan keju cottage tidak hanya aman, tapi bahkan sangat bermanfaat. Rahasianya terletak pada dua komponen dalam susu, kasein dan asam orotat. Zat-zat ini memiliki apa yang disebut efek urikosurik. Sederhananya, mereka merangsang ginjal untuk lebih aktif mengeluarkan asam urat dari tubuh. Jadi, segelas kefir atau porsi yogurt alami saat sarapan bisa menjadi langkah pencegahan yang sangat baik. Penting diingat, pilihlah produk susu rendah lemak atau tanpa lemak. Susu murni dengan kandungan lemak tinggi tidak memberikan efek sejelas itu. Ini adalah contoh sempurna bagaimana sains membantu kita meninjau kembali larangan-larangan lama. Ada satu lagi sekutu tak terduga dalam upaya kita, kopi. Ya, Anda tidak salah dengar. Minuman yang sering masuk daftar berbahaya ini dalam kasus asam urat justru bisa menjadi teman. Sejumlah penelitian besar telah menunjukkan pola yang menarik. Orang yang rutin mengonsumsi kopi cenderung lebih jarang mengalami serangan asam urat. Para ilmuwan menduga ada beberapa mekanisme di baliknya. Pertama, kafein itu sendiri diduga dapat bersaing dengan enzim yang berperan dalam produksi asam urat, sehingga memperlambat proses pembentukannya. Kedua, senyawa lain dalam kopi, seperti asam klorogenat, merupakan antioksidan kuat yang membantu mempercepat proses pembuangan asam urat dari tubuh. Tentu saja, yang dimaksud di sini adalah konsumsi dalam jumlah sedang, sekitar 2 hingga 3 cangkir per hari. Dan yang terpenting, kita bicara tentang kopi hitam murni, tanpa tambahan gula atau krim berlemak. Jadi, secangkir kopi pagi, Anda bukan hanya sekadar ritual, melainkan juga bagian dari strategi Anda untuk mengendalikan kadar asam urat. Sekarang, mari kita bahas satu poin kontroversial yang seringkali menimbulkan banyak pertanyaan dan kebingungan, yaitu tentang sayuran dengan kandungan purin sedang. Selama ini, bayam, asparagus, jamur, kembang kol, dan kacang-kacangan seringkali berada di zona abu-abu, atau bahkan masuk dalam daftar makanan yang perlu dihindari. Pasien seringkali disarankan untuk menjauhinya, sama seperti mereka menghindari daging. Namun, data ilmiah terbaru kini telah sepenuhnya mengubah pandangan ini. Ternyata, purin dari sumber nabati berperilaku sangat berbeda dalam tubuh kita dibandingkan purin dari sumber hewani. Purin nabati ini hampir tidak memengaruhi kadar asam urat dan tidak meningkatkan risiko serangan. Terlebih lagi, manfaat yang didapat dari sayuran ini, seperti serat, vitamin, dan antioksidan, jauh lebih besar dibandingkan potensi risiko apapun. Oleh karena itu, jangan ragu untuk menambahkan bayam ke salad Anda, membuat sup lentil,
atau menikmati omelet dengan jamur. Ini adalah makanan sehat dan aman yang seharusnya menjadi bagian penting dari pola makan Anda sehari-hari. Pola makan Anda sebaiknya didasari oleh karbohidrat kompleks. Ini adalah sumber utama energi dan stabilitas bagi tubuh Anda. Hindari roti tawar putih, roti manis, nasi putih, dan makanan manis. Makanan-makanan ini dapat menyebabkan lonjakan gula darah dan insulin yang cepat, yang secara tidak langsung berpotensi mengganggu proses pembuangan asam urat dari tubuh Anda. Sebaliknya, pilihlah roti gandum utuh, nasi merah atau nasi hitam, oatmeal, buckwheat, dan quinoa. Mengapa makanan ini lebih baik? Karena dicerna perlahan, mereka memberikan rasa kenyang lebih lama dan menjaga kadar energi Anda tetap stabil. Terlebih lagi, semua makanan ini kaya akan serat. Serat ini berperan penting dalam membantu mengikat dan mengeluarkan kelebihan zat berbahaya dari tubuh melalui usus, termasuk purin. Ini tentu saja akan meringankan beban kerja ginjal Anda. Maka dari itu, semangkuk oatmeal untuk sarapan atau seporsi buckwheat sebagai pendamping makanan bukan hanya sekadar asupan biasa. Ini adalah elemen kunci dalam strategi penanganan kesehatan Anda. Jangan lupakan lemak sehat. Dalam upaya menghindari lemak, seringkali banyak orang melakukan kesalahan dengan sepenuhnya menghilangkan lemak dari menu makanan mereka. Padahal, ini keliru. Lemak sangat penting bagi tubuh kita, dan khususnya bagi penderita asam urat. Lemak bisa menjadi sekutu yang hebat, asalkan Anda memilih sumber yang tepat. Sahabat terbaik Anda adalah lemak tak jenuh tunggal dan ganda, yang memiliki sifat anti-inflamasi kuat. Lemak jenis ini membantu mengurangi peradangan umum dalam tubuh, termasuk pada sendi-sendi Anda. Sumber utama lemak baik ini adalah minyak zaitun extra virgin. Gunakan untuk dressing salad atau tambahkan ke masakan yang sudah matang. Sumber hebat lainnya termasuk kacang-kacangan, walnut, almond, biji-bijian, biji rami, chia, dan alpukat. Namun, lemak jenuh yang banyak ditemukan dalam daging berlemak, mentega, dan makanan cepat saji sebaiknya dihindari. Sebaliknya, lemak jenis ini justru dapat memperparah proses peradangan. Bukan hanya produknya saja yang penting, tapi juga bagaimana cara kita mengolahnya. Anda bisa saja mengambil produk yang sehat, misalnya dada ayam, tetapi jika diolah dengan cara yang salah, justru bisa menjadi musuh bagi tubuh Anda. Prinsip utamanya adalah menghindari metode menggoreng, apalagi dengan minyak berlebih atau deep frying. Suhu tinggi dan minyak berlebih tidak hanya menambah kalori yang tidak perlu, tetapi juga dapat memicu peradangan dalam tubuh. Pilihan terbaik Anda adalah metode memasak yang lebih sehat, merebus, mengukus, atau memanggang. Cara-cara ini membantu menjaga nutrisi penting dalam makanan. Selain itu, ada satu hal penting yang perlu diingat. Saat merebus daging atau ikan, sebagian besar purin yang terkandung di dalamnya akan larut dan berpindah ke air rebusan atau kaldu. Jadi, jika Anda penderita asam urat, gout, sebaiknya hindari konsumsi sup daging atau ikan yang kaya rasa dan kental. Namun, daging rebus yang air rebusan pertamanya dibuang akan mengandung purin yang jauh lebih sedikit, sehingga lebih aman untuk kesehatan sendi Anda. Bahkan ada diet khusus yang sangat cocok untuk penderita asam urat, meskipun awalnya dirancang untuk tujuan yang sama sekali berbeda. Diet tersebut dinamakan DASH diet. Akronim DASH adalah singkatan dari Dietary Approaches to Stop Hypertension, atau pendekatan diet untuk menghentikan hipertensi. Diet ini dikembangkan untuk penderita tekanan darah tinggi. Namun, para ilmuwan menemukan efek samping yang mengejutkan. Orang-orang yang mengikuti diet ini mengalami penurunan kadar asam urat yang signifikan. Mengapa diet ini sangat efektif? Jawabannya sederhana. Prinsip-prinsip diet DASH hampir sepenuhnya sejalan dengan rekomendasi untuk penderita asam urat. Diet ini menekankan pada buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, serta produk susu rendah lemak. Pada saat yang sama, diet ini membatasi konsumsi daging merah, makanan manis, dan lemak jenuh. Faktanya, ini bukanlah larangan ketat,
melainkan sistem pola makan yang seimbang dan sehat yang mudah diikuti seumur hidup. Selain pola makan, menjaga berat badan ideal juga sangat krusial. Kelebihan berat badan bukan sekadar masalah estetika. Bagi penderita asam urat, bobot tubuh berlebih ini merupakan faktor risiko serius yang memiliki dampak ganda. Pertama, berat badan berlebih menciptakan beban mekanis tambahan pada persendian, terutama sendi-sendi kaki, yang memang paling sering terkena serangan asam urat. Ini menyebabkan sendi lebih cepat aus dan lebih rentan. Kedua, dan yang lebih penting, jaringan lemak bukan hanya cadangan energi pasif. Jaringan ini secara metabolik aktif dan dengan sendirinya meningkatkan produksi asam urat dalam tubuh. Ini menciptakan lingkaran setan. Semakin besar berat badan, semakin banyak asam urat, dan semakin tinggi risiko serangan. Oleh karena itu, penurunan berat badan yang bertahap dan sehat melalui pola makan yang tepat serta aktivitas fisik adalah salah satu langkah paling ampuh yang bisa Anda lakukan untuk melawan asam urat. Aktivitas fisik juga sangat penting, namun nilainya seringkali diremehkan karena orang cenderung hanya fokus pada diet. Padahal, olahraga teratur membantu mengatasi beberapa masalah kunci sekaligus. Pertama, ini adalah cara paling efektif untuk menjaga berat badan tetap sehat atau menghilangkan kelebihan berat badan yang dampak negatifnya sudah kita bicarakan sebelumnya. Kedua, aktivitas fisik meningkatkan metabolisme tubuh secara keseluruhan, membantu organ tubuh memproses dan mengeluarkan zat sisa dengan lebih efisien, termasuk asam urat. Dan ketiga, olahraga memperkuat otot-otot di sekitar sendi, membentuk semacam penyangga alami yang mengurangi beban pada sendi tersebut. Penting untuk memilih jenis aktivitas yang tepat. Saat serangan akut terjadi, istirahat total sangat dibutuhkan. Namun di masa remisi, aktivitas yang sangat cocok adalah berenang, yoga, pilates, atau jalan kaki Nordik, yaitu jenis olahraga yang tidak memberikan beban kejut atau dampak berlebihan pada sendi yang sakit. Penting untuk selalu mengingat pendekatan holistik. Diet saja memang alat yang sangat ampuh, tapi bukan pil ajaib. Hasil terbaik dan paling stabil dicapai ketika Anda bertindak dari berbagai aspek sekaligus. Bayangkan Anda sedang membangun sebuah benteng untuk melindungi sendi-sendi Anda. Diet adalah dinding yang kokoh. Kontrol berat badan dan aktivitas fisik adalah fondasi yang kuat. Konsumsi air yang cukup adalah parit air yang menjaga musuh tidak mendekat, dan konsultasi rutin dengan dokter, serta jika perlu, minum obat sesuai resepnya adalah para penjaga di menara pengawas Anda. Jika salah satu elemen ini dihilangkan, pertahanan Anda akan melemah. Hanya pendekatan komprehensif, di mana diet dipadukan dengan gaya hidup sehat, yang dapat memberi Anda kemampuan untuk mengendalikan asam urat, bukan membiarkannya mengendalikan Anda. Blok terakhir, namun mungkin yang paling krusial dalam strategi kita, adalah perencanaan. Kekacauan dan spontanitas adalah musuh utama dalam setiap program diet. Bayangkan, Anda pulang ke rumah dalam keadaan lelah dan lapar, lalu mendapati kulkas kosong. Secara otomatis, tangan Anda akan tergoda untuk memesan pizza atau mampir membeli makanan instan. Dan itu adalah jalan pintas menuju kegagalan diet, bahkan bisa memicu episode makan berlebihan. Kunci menuju kesuksesan jangka panjang adalah menyusun menu makanan untuk seminggu ke depan. Luangkan waktu sekitar 30 menit di akhir pekan untuk merencanakan sarapan, makan siang, dan makan malam Anda. Buat daftar belanja, lalu beli semua bahan makanan sehat yang dibutuhkan. Ketika semua bahan untuk memasak hidangan sehat sudah tersedia, godaan untuk mengonsumsi makanan tidak sehat akan jauh berkurang. Anda membebaskan diri dari stres harian mau masak apa ya, dan mengubah pola makan sehat dari sebuah perjuangan menjadi kebiasaan yang nyaman dan terencana. Ini adalah investasi waktu yang akan terbayar lunas dengan kesehatan dan kondisi tubuh prima Anda. Dan sekarang, ini dia terobosan besar yang mungkin belum Anda tahu. Selama bertahun-tahun, asam urat dianggap sebagai hukuman untuk menjalani diet membosankan hanya dengan sayuran rebus.
Tapi, penemuan paling mengejutkan dalam beberapa tahun terakhir adalah pembatasan ketat tidak selalu diperlukan. Ternyata purin nabati, misalnya dari bayam atau kacang-kacangan, hampir tidak memengaruhi risiko serangan asam urat. Ini benar-benar mengubah segalanya. Anda tidak perlu lagi menghindari salad favorit atau sup lentil. Musuh utamanya adalah purin hewani dan fruktosa. Dengan memahami ini, Anda bisa menyusun pola makan yang beragam dan lezat tanpa takut memicu rasa sakit. Fakta mengejutkan kedua adalah kekuatan buah ceri. Terdengar seperti sihir, tapi segenggam ceri atau segelas jus ceri tanpa gula bisa sebanding efektivitasnya dengan beberapa obat antiinflamasi. Dan ini adalah fakta yang didukung oleh ilmu pengetahuan. Buah sederhana ini bisa menjadi senjata rahasia Anda. Jadi, mari kita simpulkan. Mengelola asam urat bukan berarti kelaparan, melainkan pendekatan cerdas terhadap pola makan. Minumlah lebih banyak air, hindari daging merah, jeroan, dan bir. Perbanyak konsumsi sayuran, ceri, dan produk susu rendah lemak. Dan ingat, Anda memegang kendali atas kondisi Anda. Piring Anda adalah alat terkuat untuk hidup bebas nyeri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silakan berikan like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan panduan kesehatan terbaru. Dan sekarang pertanyaan untuk Anda. Makanan apa yang justru memicu serangan asam urat pada Anda? Atau mungkin Anda punya produk rahasia penyelamat yang ampuh meredakan nyeri? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita saling membantu.